Halo teman-teman, sore ini saya berada di Terminal Jombor lagi. Dalam video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jogja menuju Semarang. Saya naik apa? Ayo kita simak bareng-bareng teman-teman. Ini dia, aku udah ada di dalam shuttle Semeru. Dan awalnya aku nggak ada niatan untuk ngerekam karena melihat kondisi saat ini kami melewati jalur yang tidak biasa. Sore itu Pak sopir membelokkan mobilnya ke arah sini. Ini jalan alternatif. Jadi dari sebelum Polresta Sleman itu belok ke kiri dan masuk di perkampungan. Mengapa dipilih untuk melalui jalur ini? Karena melihat situasi saat itu di Jalan Magelang, tepatnya setelah Polresta Sleman itu ada salah satu tempat wisata dan di sana ada kepadatan. Jadi untuk memperlancar diputuskan untuk melewati jalan ini. Nanti kita akan melewati bangunan atau proyek tol Jogja Bawen. Setelah ini kita bisa melihat di sebelah kanan ada sepur kelinci. Nah, ini dia area yang akan dilalui tol. Sudah kelihatan pembangunannya saat itu. Selanjutnya kita akan melintas wilayah Jawa Tengah dan nanti kita akan memasuki Kabupaten Magelang. Kalau nggak keliru, ini dia. Dengan melintasi jembatan hijau tadi, kita sudah memasuki Kabupaten Magelang yang berada di wilayah Jawa Tengah. Jadi kita akan melintasi dua provinsi sekaligus dalam satu perjalanan. Ayo kita saksikan terus. Perjalanan tampak syahdu karena cuaca sore itu habis turun hujan. Di awal video kita disuguhkan oleh pemandangan alam sawah yang sangat hijau. Tentu bagi yang tinggal di pusat kota ini jarang banget melihat pemandangan seperti ini. Maka terus saksikan video ini ya. Selanjutnya kita akan melintasi salah satu tempat yang bernama Ancol. Loh, ke Semarang kok lewat Ancol? Bukannya Ancol ada di Jakarta? Nah, di sini juga ada Ancol teman-teman. Mari terus saksikan ya. Kalau ke kiri ke Ancol. Iya.
Oke, saat ini kita melintas di Bendung Karang Talun atau biasa disebut Bendung Ancol. Bendungan ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini salah satu bendungan tertua di Indonesia karena dibangun di sekitaran tahun 1909. Dari sini tidak jauh juga ada makam Nyi Ageng Serang, salah satu tokoh pahlawan dari Kabupaten Kulon Progo. Jalur ini saat ini menjadi jalur sibuk karena beberapa kendaraan yang menuju tol Trans Jawa via Bawen biasanya lewat sini. Jadi ini merupakan alternatif. Dan dulu di jalur sini terdapat moda transportasi berupa bus dari Magelang menuju Wates. Tapi tampaknya sekarang sudah tidak aktif lagi jalur ini. Pesona jalur Kulon Progo Utara. Betul sekali, Kulon Progo memiliki wilayah di selatan yang terkenal di pinggir pantai, sedangkan di utara di kaki Bukit Menoreh. Di depan ini kita akan melintas jalur menuju ke Gua Maria Sendangsono, salah satu tempat peziarahan umat Katolik yang saat musim liburan selalu ramai dipadati oleh umat yang berkunjung. Selanjutnya kita terus melintas dan berjalan, dan sebentar lagi kita akan menuju perbatasan dengan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Dulu di jalur ini dilewati bus jurusan Magelang Wates via Dekso. Busnya seingatku dulu namanya Bagus Jaya salah satunya, dan ada beberapa nama bus lainnya, itu aku udah lupa banget. Saat ini yang masih lewat hanya angkutan desa yang warnanya kuning hijau kalau nggak keliru. Apabila kita melintas sungai ini atau ditandai dengan kapal besar tadi, berarti kita sudah siap meninggalkan daerah istimewa Yogyakarta dan kita menyambut daerah Jawa Tengah. Ini dia, kita sudah melintas di Kabupaten Magelang.
Di pertigaan pasar ini kita nanti belok kanan. Kalau lurus itu menuju Candi Mendut atau menuju Candi Borobudur. Kita belok kanan melintas jalur menuju Muntilan. Jalur ini tidak terlalu luas, tapi marka jalan tampak terlihat jelas. Jalannya pun halus sekali. Kalau aku baca map ini masuknya jalan Leto Sugierno. Betul, kalau lurus itu nanti tembusnya di gerbang keluar Terminal Muntilan. Jadi kalau kita ambil kiri menuju jalur utama jalan ke Magelang lagi. Setelah melewati Ancol dan sekitar Kulon Progo tadi, kita kembali ke jalur utama yang disebut Jalan Jogja Magelang. Kita sudah berada di daerah yang sering terkenal pembuatan patung maupun pembuatan kerajinan dari batu lainnya. Teman-teman, bila ingin ke Borobudur maupun ke Purworejo melewati Salaman, bisa belok kiri ini
Jadi nanti teman-teman bisa melewati jalur sekitaran Borobudur. Selepas perempatan Blapak, kita akan menyambut atau memasuki kota Magelang. Oh ya, di Blapak tadi banyak penjual kuliner tahu kupat yang sangat khas dari kota Magelang. Mobil berhenti di tepat di depan Artos Magelang dan ternyata ada penumpang yang naik dari sini. Jadi kalian juga bisa bila ingin naik shuttle ini dari tempat ini juga. Perjalanan terus bergerak menuju pusat kotanya Magelang. Sebentar lagi kita akan melintas alun-alun Magelang. Magelang selepas hujan. Bagi teman-teman yang asli Magelang dan belum bisa pulang ke kota ini, selamat menyaksikan video ini ya. Kota ini pasti akan selalu kalian rindukan. Selain jalan-jalan di pusat kota atau alun-alun, Magelang juga memiliki objek wisata yang sangat legendaris, ialah Taman Kyai Langgeng. Jalur lintasan. Selepas ambil penumpang di pom Potro Bangsan tadi, kita dilewatkan jalur alternatif menuju perempatan Secang. Ini dia suasana jalur alternatifnya.
melintasi persawahan dan pemukiman warga. Sebelum kita sampai di Ambarawa, saat ini kita menuruni turunan Ketean. Kalau disebut sih sini Tanjakan Ketean yang berada di wilayah Jambu. Jalur ini bernama Jalan Raya Ambarawa Magelang, yang dulunya di seberang kanan ini ada jalur rel kereta api yang menghubungkan dari Tuntang menuju stasiun Jambu. Jalurnya sangat eksotis dan enak untuk hunting-hunting foto.
Dikarenakan di exit tol Bawen padat, kita melewati jalur ini masuk sebelum pasar Ambarawa. Ada toko kue, itu masuk ke gang ini. Dan nanti jalur selanjutnya kita bertemu dengan RSUD Ambarawa dan alun-alun Ambarawa. Iya. Sampai. Kenapa? Kenapa? Saat ini memasuki jalur lintas Tuntang Ambarawa. Daerah sini banyak sekali tempat servis shockbreaker, terutama shockbreaker motor sepertinya. Ini beberapa bengkel banyak ada di daerah sini. Perjalanan kita hari ini akan kita akhiri nanti di gerbang tol Banyumanik. Untuk perjalanan memang agak sedikit lama karena memang kondisi jalan di libur akhir tahun ini sangat padat dan sangat wajar sih. Terima kasih untuk Semeru Shuttle dari mulai staf tiketing dan Bapak sopir dapat melayani dan mengantar penumpangnya sampai tujuan. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa.